terakhir kalinya sebelum Revalina meninggalkan toilet rumah sakit, Revalina kembali menatap dirinya di depan pantulan cermin. Dan benar saja pilihan dress dari ibunya memang terlihat sangat cantik dan elegan. Ditambah riasan tipis yang Revalina pakai, membuat dirinya pantas dikatakan sempurna. Mana ada pria yang mampu menolak gadis secantik ini? Hanya satu yang disayangkan dari seorang Revalina, yaitu ceroboh. Dia tidak diawasi dengan benar. Mungkin saja cewek si ceroboh Revalina itu tidak akan bertahan lama di dunia ini. Revalina tersenyum tipis. Dia mengambil tas kecilnya dan menggantungkannya di bahu kanan. Kemudian ia berjalan keluar meninggalkan toilet rumah sakit yang tadinya ia pakai untuk siap-siap. Keluar dari toilet, Revalina langsung disambut oleh pandangan kagum dari orang-orang terhadap dirinya. Cantik, namun terkesan inkon dan simpel. Melihat tatapan tak biasa dari orang-orang di sekitarnya, Revalina lantas menunduk malu. Duh, aku aneh ya. Kok pada ngeliatin sih? Hai nah, sapaan ceria itu membuat Revalina langsung mendongak menatap dua cowok yang kini berjalan menghampirinya. Satu dengan senyuman lebar super manis dan yang satunya lagi tampak biasa saja. Revalina mengukir senyuman simpel. Hai Rafli, hai juga Kaiden. Wah, cantik banget nih, mau ketemu calon mertua. Goda Rafli dengan heboh seperti biasa. Ih, apaan sih Fli? Dengan wajah berseri, Revalina lalu beralih menatap Kaiden yang masih berdiri di samping Rafli. Aku sudah siap nih jalan sekarang. Kaiden tak membalas, namun matanya tak juga berpaling dari wajah Revalina. Dia terus memandang figur perempuan cantik itu dengan seksama, dan tanpa sadar, bibir Kaiden perlahan membentuk lengkungan ke atas. Tak begitu terlihat memang, tapi Revalina bisa melihatnya dengan jelas. Kaiden, lu kenapa? Kesambet setan? Celetuk Rafli seenak hati. Kaiden ya sadar dari lamunannya itu langsung menggeleng samar lalu berdaham sekali. Iya, ya udah, langsung aja, ayo. Tanpa aba-aba lagi, Kaiden segera berjalan lebih dulu meninggalkan Revalina dan Rafli di belakang. Dadah Rafli, Revalina melambaikan tangannya pada Rafli, kemudian berlari cepat mengekori Kaiden. Kaiden tungguin. Lama loh, desis Kaiden galak, cepetan. Kayaknya rencana kita berhasil Brakas. Alex tersenyum bangga menatap Brakas, temennya. Kaiden dan Revalina udah mulai dekat. Bahkan sampai ada rumor yang bilang mereka tunangan. Brakas yang mendengar ucapan Alex itu ikutan tersenyum lebar seraya manggut-manggut. Gue bilang juga apa, gak perlu perjodohan. Kalau namanya jodoh udah ditakdirin Tuhan. Gue bersyukur banget semenjak ada Revalina, Kaiden udah mulai lupa sama Lutfi, mantannya. Raut wajah Alex berubah cepat kala membahas hal tak menyenangkan tentang putranya itu. 2 tahun belakangan ini Kaiden berubah jadi sosok pemarah sama orang-orang di sekitarnya. Dan dia jadi lebih cuek setelah Lutfi meninggal. Tapi semenjak ada Revalina, dia udah mulai membaik Brakas. Brakas menepuk pundak Alex sekali. Kita punya permasalahan yang sama tentang anak Lex. Dulu Revalina juga pernah trauma karena mantannya. Tapi sekarang dia udah membaik banget semenjak ada Kaiden. Keceriaan dan senyuman dia udah bisa gue lihat lagi tiap hari. That's why aku berharap mereka bisa bersatu suatu saat nanti. Flora yang duduk di samping Brakas ikut buka suara. Hai mah, pa, satu orang lelaki tampan dengan setelan jas hitam itu berjalan memasuki wilayah ruang makan luas ini bersama seorang perempuan cantik dengan rambut coklat panjang yang digerai indah. Hai om, tante. Kaiden menyapa lagi. Kali ini dia sedikit menundukkan kepala sopan pada Brakas dan Flora. Sedangkan Revalina, cewek itu masih berdiri dengan tubuh membeku kaku, saking gugupnya hingga tak tahu harus basa-basi apa. Akhirnya dia hanya memberi senyuman manis pada Alex dan Wilona, orang tua Kaiden. Setelah itu dia berjalan mendekati meja makan dan duduk berdampingan dengan Kaiden. Hai Revalina, sapa Wilona, ibu Kaiden. Wanita itu tersenyum hangat menatap Revalina lalu mengusap lembut rambut panjang Revalina, penuh kasih sayang. Kamu cantik banget. Tante juga, balas Revalina sembari tersenyum ceria. Ia sempat tertegun selama beberapa saat setelah melihat wajah cantik Wilona. Sudah berumur tetapi tak ditemukan sedikit pun kerutan di wajahnya.
Pantes saja Kaiden ganteng, pikir Revalina. Revalina menoleh ke samping, tempat Kaiden duduk, lalu mendekatkan badannya sedikit untuk berbisik. Mama kamu cantik banget ya. Kaiden, kita mau kemana nih? Tanya Revalina ketika tangannya terus ditarik oleh Kaiden untuk memasuki sebuah ruangan luas dengan satu ranjang berukuran king size yang ada di tengah ruangan. Ini ruangan apa? Revalina bertanya lagi. Kali ini kakinya mulai melangkah mendekati sebuah nakas dekat ranjang dan menemukan foto dua orang anak lelaki kecil yang masing-masing memegangi mobil mainan di tangannya. Ini siapa? Revalina mengerutkan kening. Wajah kedua anak ini tampak tak asing. Ini kamar gue waktu kecil dan itu foto gue sama Danu, jelas Kaiden. Lalu ia memilih untuk duduk di sisi ranjang. Gue udah lama gak masuk ke kamar ini, jadi sekalian aja gue ajak lo. Revalina meletakkan bingkai foto tersebut di atas nakas, lalu berjalan mendekati Kaiden. Emang kamu gak tinggal di sini? Gue udah beli rumah sendiri. Wah, hebat banget. Revalina bertepuk tangan gembira. Aku aja masih tinggal sama mama papa karena takut tinggal sendirian. Kaiden terkekeh. Gue bukan lo, si manja. Dih, apaan sih? Revalina cemberut. Kenapa harus ngatain dulu kalau ngomong? Gak capek itu mulutnya jurit mulu. Sini. Kaiden menepuk-nepuk kasur di sebelah kanannya, seolah memberi isyarat pada Revalina untuk duduk di sampingnya. Dengan raut wajah masem, Revalina pun duduk di samping Kaiden. Kamu tuh bunglon banget, beda tempat, beda sikap. Kenapa sih ngeselin tahu? Iya, maaf, ucap Kaiden diselingi tawa kecil. Udah kenyang, jangan ngambek, nanti muntah. Teori dari mana? Teori gue. Soalnya muka lu jelek kalau ngambek. Tuh kan ngatain lagi. Revalina menunjuk Kaiden dengan sebal. Kaiden nyebelin ah. Gue gak ngatain, gue ngomong fakta. Makanya jangan suka ngambek biar cantik. Kalimat itu seketika membuat pipi Revalina bersemu merah. Tak tahu mengapa dia senang saja setelah mendengar pujian kecil dari Kaiden. Meski kadang Kaiden suka menyebalkan dengan kata-kata sarkasnya, tapi sekali dia memuji, Revalina bisa jatuh pingsan akibat hatinya seakan lumer. Revalina mengulum senyuman lalu mengalihkan topik pembicaraan. BTW, kamu kok gak mirip sama mama papa kamu? Kamu mukanya kayak blasteran gitu. Tapi Danu enggak, mama papa kamu juga gak ada bule-bulenya. Kok bisa ya? Kebesaran Tuhan kali ya? Emang deh, Tuhan tuh hebat banget. Kamu aja bisa seganteng ini terus. Lo lagi nanya apa bikin karangan cerita sih? Nyerobot mulu. Citus Kaiden, mau gue jelasin gak? Maaf, Revalina menyengir. Sedangkan Kaiden, dia diam beberapa detik sama terus menatap Revalina dalam. Gue bukan dari keluarga ini. Hah? Revalina menutup mulutnya dengan kedua tangan lalu celingak-celinguk memastikan tak ada orang lain di ruangan ini. Maksudnya? Mereka bukan orang tua kandung gue. Terus kok bisa sih? Waktu gue umur 9 tahun, gue diadopsi dari panti. That way, gue gak mirip siapa-siapa di rumah ini. Revalina tertegun. Setelah itu dia secepatnya melemparkan senyuman manis. Kamu istimewa tahu, dan mereka pasti sayang banget sama kamu walaupun kamu bukan anak kandung mereka. Aku juga sayang. Cengiran kasih itu lagi-lagi nampak di wajah manis Revalina. Namun tak sampai 1 detik cengiran itu langsung menghilang dalam sekejap setelah melihat wajah datar Kaiden yang sepertinya tak suka dengan pernyataan Revalina. Ia pun lantas menunduk takut, tak ingin menatap tatapan tajam Kaiden kepada dirinya yang terkesan mengerikan hingga membuat bulu kuduk meremang. Maaf, aku gak sengaja sayang sama kamu, maaf ya, sumpah gak sengaja. Revalina mengacungkan 2 jarinya yang membentuk huruf V ke udara. Gue juga gak sengaja. Kaiden sengaja menggantungkan kalimatnya untuk membuat Revalina kebingungan dan penasaran. Gak sengaja apa? Gak sengaja ngelakuin ini. Serentak dengan perkataannya, cowok itu mendorong tubuh Revalina dengan gerakan cepat hingga ia terbaring di atas ranjang. Kaiden tersenyum miring menatap Revalina sebelum pada akhirnya memposisikan diri di atas cewek itu. Ya Tuhan, maaf lagi. Revalina membatin. Ia mengercep beberapa kali ketika wajah sempurna di depan matanya ini masih tersenyum padanya. Senyuman nakal yang malah membuat hati Revalina bergemuruh. Kaiden mulai menyentuh wajah Revalina, mengusapnya dengan sentuhan memabukkan hingga mampu membuat Revalina seakan ingin melayang di udara.
Kali ini Kaiden mulai beralih pada rambut Revalina. Diusapnya rambut panjangnya itu dengan lembut, lalu ia menyelipkan beberapa anak rambut yang menempel di wajah Revalina ke belakang telinga. "Can I?" Bisikan sakral yang keluar dari mulut Kaiden hampir saja membuat Revalina berteriak saking takutnya, tetapi juga merasa senang dengan setiap perlakuan lelaki ini terhadap dirinya. Revalina mengangguk sebagai balasan lantas meneguk air liurnya dengan susah payah ketika wajah Kaiden perlahan mendekat secara lambat. Napas Min Kaiden yang hangat mulai menerpa wajah mulusnya, semakin memberikan sensasi geli di bagian perut Revalina. Terhipnotis, Revalina mulai menutup matanya perlahan seraya menunggu sentuhan hangat yang akan mendarat di bibirnya untuk kesekian kalinya. Mungkin tidak akan ada yang bisa menghentikan aksi kedua orang itu kecuali Kaiden. "Revalina!" Suara mengejutkan tersebut berasal dari salah satu dari 4 orang yang kini berdiri di ambang pintu. Dan pekikan syok itu benar-benar menghentikan aksi berdosa mereka. "Mama? Papa?" Kaiden dan Revalina berujar serentak. Halo Novelers, ketemu lagi nih di episode ke-37. Udah mulai jelas kan? Mimin gak bohong kan dengan Novelers semua? Mimin udah pernah bilang di episode ke-33 dan seterusnya akan terbongkar bagaimana keseruan cerita ini, bagaimana Danu, bagaimana si Ganda, bagaimana dengan si Chelsea, Lutfi, dan lain-lainnya. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Nah, begini Novelers, kita sudah sampai di episode ke-37. Jadi Novelers jangan pernah bosan ya untuk selalu tonton ceritanya Mimin. Ditunggu episode selanjutnya dan Mimin akan pastikan menerbitkan cerita-cerita tentang Revalina dan Kaiden yang tak kalah menariknya.